Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham MET, yang kedua saham Pegas, dan yang ketiga yaitu saham Harum. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham MET. Saham MET di perdagangan terakhir naik 5,53% di harga 1.145. Bagaimana dengan prospek saham MET? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik saham MET ini sudah rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korsen ke atas. Didukung dengan volume hijau di perdagangan terakhir yang cukup signifikan, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MET ini. Terbukti di perdagangan terakhir asing net buy sebesar 3,81 billion. Semoga saja kedepannya saham MET mampu melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya lagi uptrend ya, dengan harga tertinggi yaitu di 1.225 pada tanggal 8 November 2022. Setelah itu saham MET koreksi ke bawah dan mampu ditahan dengan area supportnya ketika itu 990. Ini merupakan area golden ratio-nya. Setelah itu saham MET balik lagi ke atas dan turun lagi ke bawah dan mampu lagi ya ditahan dengan area golden ratio-nya harga 990 pada tanggal 6 Januari 2023. Setelah itu saham MET mampu bangkit lagi dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham MET sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MET. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1095. Yang kedua yaitu di 990. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Kalau dilihat secara histori, support area golden ratio ini sangat kuat ya. 2 kali mampu menahan koreksinya saham MET. Semoga saja ini menjadi sinyal ya. Kedepannya saham MET bakal balik arah. Yang ketiga yaitu di 920. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1225. Yang kedua yaitu di 1605. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham MET, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silahkan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul ya di area resisten pertamanya di 1225, silahkan teman-teman yang trader TP dulu ya, nanti masuk lagi kalau dia mampu di breakout di resisten di 1225. Kalau dia langsung koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di area support pertamanya di 1095. Saya kira kalau masih di atas area golden ratio-nya ya di 950, saya kira masih aman untuk dibeli, tetapi ini tergantung dari momentum teman-teman entry saja. Lihat saja di perdagangan berikutnya, kalau dia masih asing masuk terus, teman-teman silakan masuk secara bertahap, harus dibarengi ya dengan candle hijaunya. Kalau koreksinya tipis, silakan teman-teman spekulasi masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya, apalagi didukung dengan net buy asing. Semoga kedepannya saham MET ini mampu melanjutkan reboundnya, setidaknya mampu mempertahankan posisi uptrend-nya. Oke, sekian ya pembahasan saya tentang saham MET. Kita langsung saja ke pembahasan saham kedua, yaitu saham Pegas. Saham Pegas perdagangan terakhir naik tipis 0,98% di harga 1.540. Bagaimana dengan prospek saham Pegas? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, posisi garisnya masih korsen ke bawah, masih berada di area oversold. Itu artinya belum ada ya konfirmasi rebound secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sama, belum ada konfirmasi rebound. Volume merahnya masih signifikan ya, itu artinya masih dikuasai oleh para seller. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sebenarnya sempat ya
uptrend dari harga dasarnya yaitu di 1505 sampai dengan harga tertingginya yaitu di 1990, dua kali ya menyentuh resisten ini pada tanggal 29 Agustus 2022 dan di 1 November 2022. Setelah itu saham Pegas ini koreksi tajam ke bawah lagi menuju support pertamanya ya di 1505 ini, support pertanggal 9 Januari 2023, menyentuh lagi ya di ketika itu support historinya tanggal 7 Juli 2022. Semoga ini menjadi sinyal atau menjadi peluang untuk teman-teman ketika support 1505 ini mampu menahan koreksi tajamnya, apakah akan kembali seperti histori sebelumnya. Setelah itu dia langsung rebound ya setelah mendapatkan koreksi tajamnya. Semoga ini akan menjadi histori yang sama pada tanggal 7 Juli 2022. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Pegas. Kalau untuk support tentu saja di 1505, semoga ini tidak mampu ya di breakdown. Kalau mampu di breakdown, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham Pegas ini. Tetapi kalau dia masih mampu berada di atas 1505 ini, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1620, yang kedua yaitu di 1690, dan yang ketiga yaitu di 1745. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Pegas, seperti saya sampaikan tadi, untuk aman entry-nya yaitu di atas 1505. Kalau dia mampu breakdown ke bawah, sebaiknya tinggalkan saja dulu saham Pegas ini. Semoga saja dia mampu ya mengikuti posisi historinya setelah menyentuh support terkuatnya ini di 1505, dia bakal uptrend tinggi. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Pegas. Semoga teman-teman bisa mengambil momentum entry yang tepat ya. Intinya masih di atas 1505. Kalau sudah jebol di 1505, sebaiknya tinggalkan dulu. Oke, kita lanjut saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Harum. Saham Harum, perdagangan terakhir naik 3,41% di harga 1670. Bagaimana dengan prospek saham Harum? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah persen ke atas secara tegak, sudah mau memasuki area overbought-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Harum ini sudah mulai menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah crossline didukung dengan volume hijau di beberapa perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Harum ini. Terbukti asing net buy sebesar 11,02 billion. Semoga saja kedepannya asing akumulasi terus biar saham Harum ini bisa naik. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi koreksi ke bawah ya, downtrend. Harga dasarnya paling dasar itu di tanggal 18 Juli 2022 yaitu di harga 1345. Setelah itu saham Harum menunjukkan tanda-tanda sideways ya di sekitaran area SMA 50-nya, dan di perdagangan hari ini pun saham Harum ini masih mampu ditahan SMA 50. Itu artinya dia masih berada di area fase turunnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Harum. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1345. Semoga saja ini support ya, dimana mampu menahan koreksi tajamnya ketika itu pada tanggal 18 Juli 2022. Seandainya pun koreksi, semoga ini menjadi support yang mampu menahan saham Harum. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1685. Yang kedua yaitu di 1960. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Seandainya kedepannya mampu melanjutkan rebound-nya, semoga mampu breakout ya di area golden ratio-nya. Setidaknya peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang ketiga yaitu di 2150. Untuk teman-teman yang mencermati saham Harum, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya setidaknya di atas 1685, silakan masuk secara bertahap. Saya kira masih aman ya untuk dibeli kalau sudah di atas 1685. Tetapi kalau dia belum mampu melewati SMA 50-nya atau belum mampu breakout di 1685, saya kira sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Takutnya dia turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah ya tunggu saja di supportnya di 1345.
Kalau di atas 1685 saya kira masih aman untuk dibeli. Kalau dia mampu melanjutkan lagi dan mantul di area golden ratio-nya, silakan teman-teman pilih. Kalau koreksinya tajam sebaiknya TP dulu, nanti masuk lagi kalau dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya, apalagi didukung dengan net buy asing sebesar 11,02 billion. Semoga kedepannya saham Harum mampu balik arah ya dari downtrend tajamnya ini atau lepas dari sideways-nya ini ya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Harum. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi sharing dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.